sekapur sirih dari kami ingin menjelaskan tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang haid. Salah satu hal yang diharamkan bagi orang haid adalah sholat dan puasa. Orang haid itu dilarang puasa, diharamkan berpuasa, diharamkan sholat. Cuma bedanya antara sholat dan puasa bagi orang haid yang diharamkan, nantinya kalau puasa itu wajib diqodho, kalau sholat tidak wajib diqodho. Kenapa kok beda antara sholat dan puasa kok beda? Bagi orang haid diwajibkan mengqodho puasa yang ditinggalkan di masa-masa dia haid, tapi kalau sholat tidak wajib qodho. Hal ini berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa Sayyidah Aisyah pernah berkata, Sayyidah Aisyah itu diperintah oleh Nabi hanya untuk mengqodho puasa, tidak mengqodho sholat. Dan kata para ulama, alasannya kenapa kok beda antara kasus sholat dan puasa bagi orang haid, satunya wajib qodho, satunya tidak. Karena kalau sholat, selama kewajibannya itu per hari, sholat itu kewajibannya per hari. Sehingga kalau kita, orang perempuan itu dituntut atau diperintah mengqodho sholat, akan memberatkan kepada perempuan, memberikan beban kepada perempuan karena sholat itu kewajibannya per hari. Bedanya dengan kasus puasa. Puasa itu kewajibannya selama 1 tahun cuma 1 bulan. Sehingga tidak akan terbebani kalau perempuan itu diwajibkan mengqodho puasa yang ditinggalkan semasa haid. Kemudian saya ingin fokus membahas kenapa orang yang haid itu diharamkan berpuasa. Ternyata kata para ulama, alasannya itu sangat masuk akal. Atau kalau dalam istilah kita fikih itu disebut ma'kulul makna atau ta'akuli, memiliki alasan yang rasional, masuk akal. Bahwa kata para ulama, orang yang haid itu biasanya menyebabkan badannya itu lemah. Satu, orang yang haid menyebabkan badannya lemah. Dan juga biasanya orang itu kalau puasa itu juga akan menyebabkan badannya lemah. Sehingga dengan orang haid itu berpuasa, otomatis akan mengumpulkan antara dua hal, yakni satu, orang keluar darah haid itu lemah, berpuasa lemah. Kalau orang haid berpuasa berarti mengumpulkan dua hal yang menyebabkan dirinya lemah. Sehingga ketika seperti itu dianggap menyakiti diri sendiri atau membahayakan kepada diri sendiri. Sedangkan syariat itu sangat menganjurkan kepada umat manusia agar menjaga kesehatannya semaksimal mungkin. Dari itu syariat mengharamkan orang haid itu berpuasa demi melindungi dirinya dari hal-hal yang membahayakan badan dirinya. Dan alasan yang semacam itu disampaikan oleh Syekh Bajuri dalam kitabnya Al-Bajuri, bahwa keharaman orang haid itu berpuasa alasannya adalah ma'kulul makna atau memiliki alasan yang rasional, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Dan hal tersebut saya kutip dalam kitab Bajuri, dan coba saya baca sedikit dari apa yang saya sampaikan referensinya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'anna khurujad dam mudha'ifun lil badan. Keluarnya darah itu dianggap melemahkan kepada badan. Wasaumu kadalik, begitu juga puasa itu menyebabkan badan kita itu lemah. Kalau somat ma'ahu, kalau ada perempuan yang dalam kondisi haid itu berpuasa, lajtama'a alaihima mudha'ifani, maka akan mengumpulkan dua hal yang menyebabkan dirinya itu melemah. Satu, keluar darah. Dua, sebabkan puasa. Wasyari'u nadirun lisihatil abdan, sedangkan syariat Islam sangat menjunjung atau menjaga kesehatan umat manusia. Dari itu syariat melarang orang haid berpuasa agar badannya tidak tersakiti. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bil khata' was shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.